Di video gue yang kemarin, itu pas gue sama Ogut, itu banyak yang komen nggak setuju kalau misalkan jam tangan itu bisa sebagai alat investasi. Salah satu komennya ada yang ngomong, jam investasi, mabok lu ya. Sekarang kita bakal kasih tahu nih, pas experience kita kalau jam tangan itu investasi. Jadi pas itu ada customer yang jual Coke ke kita, yang Coke-nya itu tahun 2000. Nah, Pas tahun 2000. Jadi customernya intinya beli jam itu di tahun 2000 ya, dengan harga 19.700.000. Iya. Nah, Itu terus sekitar 24 tahun lalu ya. iya. Nah, terus belakangan ini kita jual pas itu ke customer sekitar 150 juta. Terus di masa itu, kalau misalkan kalian cek, nanti kita show datanya semua, itu $1 itu 7.100, which is itu 24 tahun yang lalu. Nah, fast forward, Belum lama ini baru kejual sekitar 150 juta Coke-nya. Nah. Lengkap dengan kertas surat semuanya ya. iya. Nah, di tahun 2024 ini $1 itu sama dengan 16.000 sekian. Dari sini kita bisa lihat berarti harga jam tangan ini naik hampir kira-kira 8 kali lipat dalam rentang waktu 24 tahun. Dan dolar hanya naik kurang lebih 2 kali lipat. Iya. Orang nanya nih, oh tapi kan 19.700.000 itu inflasi bro atau apa? Ya bener sih inflasi, memang realnya nggak segitu. Karena kan di dunia yang sekarang kan barang-barang semua makin mahal gitu kan. Nah tapi lu hitung aja deh, coba. Lu kalau punya 19.700 di tahun 2000, lu taruh di deposito yang dijamin LPS itu 6% setahun. Berarti artinya 19.700 kalau misalkan ditaruh di deposito bank selama 24 tahun, akan kurang lebih menjadi 79 juta sekian. Ini ada contoh satu lagi. Dulu ada customer yang pernah jual ke kita di edit yang full white gold, yang lengkap tahun 2000. Lengkap, bener-bener lengkap ya, sama resipnya. Bahkan resipnya ada ya, kita kaget banget ya. Iya, itu dia dulu beli sekitar 36.000 Swiss franc. Nah, di tahun 2000 itu, 1 Swiss franc itu sama dengan Goceng ya kalau. Iya, 5.000 rupiah. Berarti customer itu beli jam tangan ini Sekitar kurang 180 lebih juta ya, lah. 180 juta bener. Fast forward di tahun 2024 ini, jam ini kita jual ke customer dengan harga 285 juta. Which is kalau kita lihat 1 Swiss franc di tahun 2024 ini itu kurang lebih 18.000. Nah, di kasus ini kita bisa lihat kalau jam tangan ini naiknya cuma 1,5 kali lipat kurang lebih. Sedangkan Swiss franc naiknya 3 kali lipat. Makanya semua sebenarnya gak bisa jadiin perbandingan ya. Kan pasti tergantung model juga. Iya. Model yang dapetin dari dulu sampai sekarang harganya naiknya juga pasti beda-beda. Nggak semua model harganya bisa naik gitu. Ada yang lebih bagus mungkin dulu karena dia beli di edit kan emang bahannya udah white gold. Bahannya diamond. Iya. Emang pasti lebih mahal retail ya dibanding kok biasa gitu. Sekarang lu kalau lihat retail berapa coba yang bezel diamond? Kalau yang bezel CM lah. diamond mungkin wah mahal banget itu kan. CM. Dia udah di-edit, Kaki dia diamond. white gold, terus ada diamondnya. Iya Nah, benar. dari sini kita bisa lihat nih di kasus kedua, jam ini tuh naiknya nggak banyak, tapi tetap aja bisa dilihat. Bayangin lu udah nikmatin jamnya selama 24 tahun, Dan dijual untung. dijual, dibilang untung sebenarnya enggak. Iya. Karena kan sayang, maksudnya duit itu kan kalau misalkan kita taruh ke Bang pasti bisa gainnya lebih. mungkin bisa lebih baik gitu kan. Dari sini juga kita bisa lihat kalau Rolex tuh nggak semua model itu kalian beli harganya bisa naik. Tergantung ya. Kita nggak bilang semuanya emang investasi bagus. Tapi beberapa model yang emang harganya dari retail bagus, modelnya bagus, emang laku gitu. Nah tentunya juga ini juga belum kita adjust sama inflasi ya. Which is menurut Badan Pusat Statistik, inflasi setahun itu kurang lebih 2-4%. Tapi dari situ ya kita bisa tahu lah kalau misalkan jam tangan itu spesifik brand. Iya, spesifik brand ya tapi Iya. ya. Salah satu opsi untuk memproteksi kekayaan. Nah selain itu kenapa kita bilang jam tangan itu juga bisa untuk investasi? Karena semua brand, bukan cuma Rolex ya, brand-brand lain juga ya, itu setiap tahun itu retailnya naik. Iya. Tahun ini pun naik udah 2 kali. Udah 2 kali ya? Iya. Nah itu ada stats beritanya tuh. Jadi makin lama itu barang mewah itu harganya makin mahal. Dan demand-nya tuh ada terus. Mungkin karena di dunia ini makin banyak orang kaya gitu kan. Iya. Kesimpulannya ya tadi kita udah kasih contoh-contoh jam tangan yang harganya ternyata bisa naik juga ya. Walaupun sebenarnya kita belum adjust sama inflasi segala macem, tapi secara nominal itu harganya naik. Nah dari situ juga kita bisa lihat kalau misalkan nggak semua model Ya semua model itu worth buying sebenarnya. harganya bisa naik. Karena beberapa model itu ada juga yang harganya stay atau bahkan ada juga yang turun. Ya kalian beli jam tangan yang kalian suka aja.
Jadi kalau turun kalian nggak sakit-sakit amat. Nah ini kan kita lihat nih dari yang dulu-dulu. Nah tapi kalau menurut lu ke depannya gimana bro? Kalau untuk ke depan ya, lu mau ngomongin secara harga retail, itu kan pasti naik terus dia. Per setiap awal tahun 7%. Kalau untuk harga jam tangan itu pasti naik terus sih. Soalnya kan emang sementara dia udah, sejak yang COVID, ingat kan? Sejak yang COVID harga Batman 300, Iya. Light Gorilla 3 tinggi. Sekarang kan udah turun sampai ke titik dimana menurut gue udah gak mungkin turun lagi gitu. Ibaratnya sekarang jam tangan itu lagi harga di Lowest point lah. dalam sejarah Iya. jam tangan itu nggak pernah turun harganya. Iya. Year to year ya. Iya, Tapi di tahun 2 tahun 3 tahun belakangan ini harganya tuh turun banyak banget. ini kalau lu menyesuaikan sama kursnya ya, lu rasioin emang sekarang udah paling rendah. Nah, jadi menurut lu kalau buat viewers kita ini beli jam tangan tuh yang kayak gimana sih? Yang harganya tuh bisa naik, yang bisa cuan gitu. Ya kalau misalnya lu mau beli jam tangan yang bisa cuan sih gak bisa berharap. Kan kita pernah bikin video dulu kan. Sebenarnya investment juga susah ngomong. Lu harus tunggu bertahun-tahun lamanya untuk jam tangan lu bisa naik. Kayak yang tadi contoh pertama kita kasih itu 24 tahun. Iya. Harganya bisa segitu. Itu kan maksudnya waktu time frame yang lama Iya, banget waktu ya. time frame yang lama banget. Lu kalau Iya. berharap beli hari ini besok cuan juga susah ngomong. Iya. Beli ya yang lu suka gitu, yang lu suka pakai, emang demen. Dan emang duitnya juga kepake. Jadi kalau misalkan harganya turun pun lu nggak nyesek gitu ya. Iya, Iya. kan anggapannya lu nabung juga di jam tangannya kan. Iya. Terus kapanpun butuh tinggal jual bisa. Iya. Di mana-mana bukan cuman di Indonesia juga, kayak seluruh dunia juga Seluruh terima. dunia ya. pasti terima. Iya. Nah, jadi kesimpulannya kalau dari sini dari past case harganya memang naik, tapi memang ada certain model yang harganya naiknya banyak, ada certain model yang stay atau mungkin beberapa ada yang turun. Tapi di 2 contoh ini harganya naik secara nominal. Nah, selain itu juga kita tahu kalau misalkan Rolex itu harganya tiap tahun naik karena retailnya harga barangnya dari sononya itu naik semua. Kurang lebih biasanya tuh mungkin bisa 7% 1 tahun. Nah, tentunya juga mengaca dari kejadian yang sebelum-sebelumnya, artinya kita bisa lihat kalau misalkan jam tangan itu di masa depan mungkin bisa naik juga. Karena ya history pasti repeat itself. Semoga ya.